Salam sejahtera saudara, apa kabar? Meskipun hidup kita tak selalu sehat ataupun senang, namun kiranya pengharapan iman kita kepada Tuhan semakin menguat dan bertahan. Di hari Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021 ini, kami turut bersukacita bersama saudara Tegar Siburian, Rafasya Katiandago, Ibu Desnawati Butar-Butar, Asindo Sibarani, dan Bapak Kasmin yang merayakan hidup dalam anugerah pertambahan usia lahir. Semangat mengarungi hidup pemberian Tuhan, saudara. Kasih Tuhan menyempurnakan sukacita saudara. Sesaat lagi ada bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Karena itu mari saudara kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Kristus Sang Firman yang hidup, jadikanlah kami orang yang berbahagia, yang menyukai dan mencintai firman-Mu bukan hanya sebagai pembaca dan pendengar saja, melainkan sebagai pelaksana yang tulus dan setia. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Injil Kristus dalam Lukas pasal 13 ayat 1 hingga 5 menyatakan, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, apakah yang muncul dalam pikiran saudara ketika musibah atau peristiwa tragis baik dalam skala kecil ataupun besar menimpa orang yang pernah membuat saudara mengalami hari-hari sulit? Apakah pikiran saudara sama seperti yang dipikirkan oleh beberapa orang dalam narasi firman Tuhan ini? Bahwa apa yang menimpa mereka adalah karena dosa atau kesalahan yang telah diperbuatnya. Di bagian firman Tuhan hari ini, lewat 2 kali kata tidak yang disampaikan oleh Yesus, Ia dengan tegas menolak pemikiran seperti itu. Sebab pemikiran yang seperti itu hanyalah penilaian manusia yang berisikan tuduhan tanpa dasar. Mengapa? Sebab tidak ada satupun manusia yang tak berdosa. Bila tak mengalami ataupun tak ditimpa musibah, itu sejatinya karena anugerah Tuhan yang sedang memberikan kepada kita kesempatan untuk mengelola hidup pemberian Tuhan ini dengan lebih baik lagi. Anugerah Tuhan yang dihadirkannya melalui tindakan yang memperingatkan manusia agar bertobat, serta menjadikan tobat itu sebagai bagian dari gaya hidup. Sebab bagi Tuhan, pertobatan memang harus terjadi dalam kehidupan manusia hari lepas hari, sehingga memampukan manusia untuk memuliakan Tuhan melalui hidupnya yang memberi arti pada sekitarnya. Amin. Mari saudara kita mengakhirinya dengan berdoa. Ya Tuhan Allah kami sadar betul bahwa hidup kami ini cuma satu kali. Tetapi Engkau menghadirkan kami di dunia ini dengan tujuan kasih-Mu. Maka dalam pengampunan-Mu ya Tuhan, tolonglah kami agar kami tak menentukan hidup menurut kehendak kami sendiri, melainkan kami hidup untuk memberi arti yang turut juga dapat dinikmati oleh sekitar kami, kini dan nanti. Dalam nama Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Selamat berrutinitas saudara, jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.